Halo, Assalamualaikum Ibu Yati Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Bu Yati ini kegiatannya apa, tinggalnya di mana? Silakan Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Nurhayati. Kegiatan saya yaitu sebagai karyawan swasta sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Tinggal saya di Bogor. Kemudian Bu Yati, kalau boleh sharing, kapan sih Bu Yati pertama kali kenal saham? Dari YouLife kah atau sebelumnya sudah pernah kenal saham Bu Yati? Kalau saham sudah Mbak, waktu itu hanya sifatnya offline ya, yang di bank. Kalau saham itu baru di YouLife saja. Oke, jadi baru kenal memang dari YouLife ya Bu Yati ya. Dan Betul. Sebelumnya memang mulai dari nol atau dari kelas gratis, dari kelas cerdas saham. Oke, kalau pengalaman menarik dari Bu Yati mungkin bisa diceritakan saat belajar di YouLife apa Bu Yati? Saya pernah punya background juga gitu dengan trading yang lain ya Mbak. Hanya sifatnya kan hanya sepintas aja lihat di YouTube kemudian gitu. Jadi kita di situ dibekali juga ada ilmu agamanya juga ya, diselipkan ilmu agama tentang ya bahwa ya kita tuh sebetulnya kayak orang Islam itu harus kaya gitu, harus kaya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Itu yang menarik buat saya, itu aja motivasi yang diberikan oleh tim YouLife dan Coach Dodi, luar biasa. Oke, pernah ya Bu Yati mengalami, mungkin ini pengalaman pahit atau pengalaman di masa lalu nih Bu Yati. Kalau boleh cerita sedikit supaya Yati bisa sama-sama belajar nih dari Bu Yati. Iya, jadi gini, saya pernah dulu dua kali mungkin ya, 2 kali. Jadi pernah satu kali itu dengan koperasi. Sebetulnya udah saya analisa gitu koperasi itu. Jadi sudah saya lihat bentuknya, dia ada di komoditas, kemudian juga pangsa pasarnya jelas gitu. Tapi tetap ketika di akhir kita memang dapat profit gitu ya. Tapi setelah kesini gitu ternyata mereka itu bukan memutarkan uang dalam bentuk usaha, tapi ternyata dia memutarkannya dengan pemasukan investasi dari yang lainnya juga gitu. Masukan kemudian dibagikan lagi. Jadi sistemnya kayak MLM gitu ya, saya pikir gitu. Nah itu jadi waktu itu saya ikutan ini ya. Kalau mungkin pernah dengar koperasi Pandawa mungkin ya, itu saya pernah itu kena itu cukup besar juga di situ. Itu. Nah, kemudian juga yang kedua itu kita pernah ditawari trading juga, trading gold gitu di perusahaan ya, salah satu perusahaan, yaitu saya ya namanya saya percaya aja gitu, percaya. Kemudian juga pernah ada yang menawarkan robot trading, tapi itu tidak sempat. Itu jadi sudah saya investasikan, tapi saya lihat-lihat loh kok keuntungannya ini ya nggak jelas gitu. Akhirnya kami tarik, itu sempat itu diamankan, alhamdulillah itu teramankan. Yang tidak itu ya tidak sempat saya amankan, yaitu yang ketika koperasi itu cukup lumayan gitu. Di atas 1 M saya. Oh, di atas 1 M Bu Yati kerugiannya ya? Ya, betul. Allah, bagaimana nih Bapak Ibu? Jadi hati-hati aja. Hati-hati, Jadi ya, kalau wajib berhati-hati dalam berinvestasi seperti itu ya, karena kalau di YouLife memang diajarkan bagaimana mengelola sendiri ya. Jadi kalau ada yang mungkin ada yang pernah mengalami seperti Bu Yati, mungkin itu sistemnya titip dana atau bagaimana Bu Yati? ya, waktu itu sistemnya titip dana dapat keuntungan tapi fix gitu 10% gitu kan keuntungannya. Ya kalau waktu itu kan kita nggak tahu ilmunya ya, jadi gimana nggak kegiur 10% setiap bulan kan gitu. Di awal-awal 1 tahun itu lancar 1 tahun lancar gitu. Kemudian kan ya saya tambah lagi gitu kan dananya seperti itu. Tahu-tahu tahun 2016 ya ternyata kena OJK. Waktu itu mereka bilang sih, kalau saya lihat ADART-nya betul, mereka laporan gitu, ternyata mereka bersembunyi di balik koperasi gitu aja. Setelah ketahuinya, setelah kesini, setelah diekspos gitu, oh berarti jadi mereka membuat 2 kaki ya, 2 kaki, satu koperasinya betul berjalan, tapi penggalangan dananya yang mungkin mereka tidak
tidak betul. Oke, semoga yang sudah dialami Bu Yati nanti diganti yang lebih besar oleh Allah. Amin. Amin. Ya. Oke, kemudian Bu Yati, kalau boleh sharing nih, sudah cuan di saham apa saja Bu Yati? Saya biasanya satu hari itu kan ambil 5 ya Mbak. Saya nyoba 5, kemudian kalau saya sibuk hanya 3. Saya hari ini dapat cuan lumayan juga. Hari ini itu saya inko sesi pagi itu dapat 2%. Kemudian di NKP ya, saya dapat 5%. Ya lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah kalau menurut Bu Yati nih, apa sih 3-5 hal yang membuat orang cuan di saham syariah Bu Yati? Satu itu kita bisa mengendalikan emosi, itu yang utama sebetulnya itu. Jadi emosi kita kendalikan, bisa mengatur emosi. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu muluk. Punya target, sudah target kita tercapai langsung di sell aja. Jadi walaupun kecil, misalnya 1%, 1% setiap hari tanpa loss, itu anggap aja 1% ditambah 20 hari, kali 20 hari berarti kan udah 20%. Kemudian yang kedua, kita tahu tekniknya kapan kita mau action gitu, emiten apa. Jadi sebelumnya kita persiapkan dulu, persiapkan saham-saham mana yang layak untuk kita beli, itu yang harus kita. Terus kemudian kita juga rajin dapat informasi ya, informasi mengenai apa sih yang terjadi, apa sih yang kedepannya tuh kira-kira perusahaan apa yang akan berkembang terus seperti itu. Nah itu jadi ilmunya kita tahu kapan membeli saham, kemudian kapan harus menjualnya. Itu saja mungkin Mbak yang bisa menghasilkan cuan. Yang kelimanya adalah berdoa. Jadi berdoa itu di awal dan di akhir berdoa. Karena yang menentukan segalanya adalah Allah ya itu. Kemudian kalau menurut Bu Yati, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang investor atau trader nih? Mungkin dari segi ilmu atau mungkin dari emosi atau apa nih menurut Bu Yati? Sebetulnya yang utama sih ilmunya ya Mbak. Ilmunya, setelah emosinya tuh yang kedua emosinya itu. Keduanya itu beriringan. Soalnya kalau ilmunya aja, emosi tidak dikontrol sama Mbak. Jadi yang kedua itu yang perlu ditata. Jadi emosinya ketika kita emosinya kita tidak dikendalikan, otomatis ya itu kita beli apa aja semua saham bisa kita beli, ngelihat oh ini harga saham ikutan orang lain gitu tanpa kita trading, padahal orang lain mungkin belinya udah dari kemarin dan harganya masih di bawah gitu, sedangkan kita ikut-ikutan udah harganya udah di atas gitu. Ternyata pas mereka untung cuan, kita malah bisa loss gitu seperti. Jadi itu emosi harus dijaga. Nah emosi itu dibarengi dengan ilmu, itu dua-duanya beriringan, itu nggak bisa satu-satu. Jadi misalnya ilmunya aja tanpa mengelola emosi sama tidak bisa. Mungkin itu yang saya rasakan sih selama ini. Nah, kalau menurut Bu Yati nih, Coach Dodi ini seperti apa nih Bu Yati dalam menyampaikan materi? Dia tuh keras, disiplin, tapi ternyata lembut juga gitu loh. Jadi materi yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya. Materinya enak gitu, kita menerimanya gitu. Jadi dari awal memang dibentuk sama Coach Dodi itu emosional kita. Dari emosional, kemudian baru tuh materi, kan kita bikin nggak sabar tuh ya kalau hari pertama kok ini aja kapan tradingnya kan gitu saya pertama. Sebetulnya itu kita sedang ditata emosionalnya oleh Coach Dodi, dari kesabarannya juga sampai akhirnya di hari terakhir baru kita diajarkan ini loh caranya kita memilih saham investasinya, kemudian tekniknya. Nah baru itu masuk banget gitu buat saya masuk banget ilmunya. Apa sih saran dari Bu Yati bagi teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini? Kenapa harus belajar saham? Kenapa harus upgrade ilmu? Dan kenapa harus YouLife Academy, Bu Yati? Silakan. Sesuatu yang baru itu perlu kita explore. Jadi kita jangan ragu, jangan takut, pelajari dulu. Jadi kalau buat saya isinya gini, kita untuk menginikan ilmu yang baru, kosongkan dulu cangkirnya. Jadi kita kan punya pengalaman ya, experience. Nah itu kosongkan dulu. Waktu kemarin juga seperti itu karena saya sudah punya pengalaman begini A sampai Z. Nah di situ baru saya sadar, oh saya harus mengosongkan dulu ilmu yang kita punya supaya ilmu orang lain bisa masuk.
kita bisa cerna dengan baik apakah nanti trading YouLife ini yang diadakan YouLife ini memang cocok dengan Bapak Ibu atau tidak gitu. Jadi awalnya gitu. Kalau kita sudah takaran kita sudah penuh, kecangkir kita sudah penuh, tanpa dikosongkan percuma. Dikasih ilmu apapun itu akan tumpah, akan tumpah. Jadi saran saya ketika mengikuti itu ikutin saja, ikutin, kemudian nanti yang bisa free paham dulu. Mulainya ilmunya. Yang memang free dari ya. Oh ya, yang free. Nah itu nanti baru setelah itu pahami apa yang disampaikan. Kemudian satu lagi sabar ketika kita mencari ilmu itu harus sabar. Nanti dari sabar itu kita dapat ilmu yang luar biasanya dapat. Nah nanti dari situ baru mau dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan sayang sih kalau buat saya. Jadi di situ bisa kita pelajari banyak. Kemudian ini adalah salah satu untuk investasi yang lebih mudah kalau buat saya dari segi waktu dan tenaga kita ya. Hanya kita harus meluangkan waktu untuk belajar, mau tidak mau itu karena untuk meningkatkan hasil yang kita ingin capai. Mudah-mudahan nanti apa yang saya rasakan dapat juga Bapak Ibu rasakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.